Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy dari kelas M252 dengan NIM 250407501021 dari kelompok 4 Oksigen. Di sini saya akan melakukan praktikum pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan perkembangan merupakan peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan yang tidak dapat nyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk atau metamorfosis dan tingkat kedewasaan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu satu, untuk mengetahui perubahan yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pada tanaman kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari. Adapun alat yang digunakan untuk praktikum ini yaitu gelas plastik sebanyak 4 buah, plastik hitam sebanyak 2 buah, kapas secukupnya, label nama sebanyak 4 buah. Adapun bahan yang digunakan yaitu 20 biji kacang hijau, air secukupnya. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah awal dengan merendam 20 biji kacang hijau dengan air secukupnya selama 24 jam. Kemudian siapkan gelas plastik sebanyak 4 buah dan beri label nama yang bertuliskan nomor urut 1 sampai 4. Kemudian isi gelas tersebut dengan kapas secukupnya. Kemudian berikan pada masing-masing gelas dengan air secukupnya. Selanjutnya, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas pertama dan letakkan gelas tersebut ke tempat yang terang. Kemudian, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas kedua dan simpan di gelas tersebut di tempat yang gelap. Kemudian masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas ketiga dan bungkus gelas tersebut dengan plastik hitam dan letakkan di tempat yang gelap. Kemudian, masukkan 5 biji kacang hijau ke dalam gelas keempat dan bungkus gelas tersebut dengan plastik hitam dan letakkan di tempat yang terang. Selanjutnya, amati dan catat perubahan yang terjadi, di antaranya panjang batang, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang selama 5 hari. Dan yang terakhir, jawablah pertanyaan penuntun di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatan Anda. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengamatan selama 5 hari yaitu cahaya mempengaruhi pada pertumbuhan kacang hijau, seperti pada tanaman yang ditempatkan di tempat gelap, yaitu pada gelas kedua dan ketiga, memiliki batang yang lebih panjang karena terjadi etiolasi. Tanaman memanjangkan batang dengan cepat untuk mencari sumber cahaya. Energi difokuskan untuk pemanjangan sel. Sedangkan tanaman yang ditempatkan di tempat terang atau terkena cahaya matahari seperti pada gelas pertama dan keempat memiliki batang yang lebih pendek karena cahaya matahari menghambat pemanjangan sel. Auksin atau hormon pertumbuhan terdistribusi dengan merata dengan bantuan cahaya matahari, sehingga pertumbuhan pada tanaman lebih terkendali dan proporsional.
Tanaman yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari memiliki banyak daun yang sama, yaitu sebanyak 2 helai, namun memiliki warna daun yang berbeda. Tanaman yang terkena cahaya matahari memiliki warna daun hijau tua karena klorofil terbentuk dengan baik. Cahaya matahari merangsang sintesis klorofil yang diperlukan untuk berfotosintesis. Dan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari memiliki warna daun pucat kekuningan karena klorofil tidak dapat terbentuk tanpa cahaya matahari, sehingga pigmen hijau tidak muncul, dan yang tampak hanya warna pucat kekuningan yang sudah ada sejak awal. Tanaman yang terkena cahaya matahari memiliki batang yang kokoh, tegap, dan kuat. Cahaya merangsang pembentukan jaringan mekanis serta lignifikasi, sehingga batang mampu berdiri tegap tanpa penyangga. Sedangkan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari memiliki batang yang kurus, lemah, dan rapuh. Tanpa cahaya matahari, tanaman tidak membentuk jaringan penguat yang memadai. Batang mudah roboh karena hanya mengandalkan turgor air tanpa struktur penopang yang kuat. Kesimpulan akhir dari hasil pengamatan ini yaitu cahaya matahari memiliki pengaruh fundamental terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, seperti pada panjang batang, jumlah daun, warna daun, dan kondisi batang. Tanaman yang terpapar cahaya matahari secara optimal, seperti pada gelas 1, menunjukkan pertumbuhan yang seimbang, sehat, dan kokoh, meskipun batangnya yang lebih pendek. Sebaliknya, pada tanaman yang tidak memiliki cahaya matahari seperti pada gelas kedua dan ketiga, mengalami etiolasi dengan batang panjang tidak normal, daun yang berwarna pucat, dan kondisinya rapuh yang pada akhirnya tidak dapat bertahan hidup lama karena tidak dapat berfotosintesis.